Hello entrepreneurs, kembali lagi bersama kami di R&B Kreatif. Nah teman-teman, pada video kali ini kita pengen sharing mengenai Know Your Market. Nah, kalau pengusaha biasanya ditanya, Pak, Bu, target market Bapak Ibu siapa sih? Nah, rata-rata akan menjawab, ya semua orang yang mau pakai produk kita. Nah, memang benar, semua orang itu boleh membeli produknya kita teman-teman. Tapi dalam menentukan target market, itu fungsinya adalah ketika kita mau melakukan kegiatan marketing, kita mau branding, itu akan lebih tertarget, lebih spesifik ke orang yang kita tuju. Nah, ngomong-ngomong mengenai know your market, teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu saya ngobrol bareng dengan driver ojol ketika perjalanan ke kantor. Nah, driver ojol ini Bapak ini mulai narik itu mulainya jam 6 pagi, dia udah keluar teman-teman. Jadi jam 6 pagi Bapak ini udah keluar dari rumah. Bapak ini menargetkan orang-orang yang mau berangkat ke kantor dan sekolah teman-teman. Dari jam 6 pagi Bapak ini narik sampai jam 10 pagi. Targetnya adalah orang kantor dan anak sekolah. Nah, setelah jam 10 pagi teman-teman, itu orderannya kurang lebih bisa mencapai 8 orderan teman-teman. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, itu kondisinya pada saat itu ya teman-teman ya. Dari jam 6 sampai jam 8 pagi, Bapak itu sudah berhasil mendapatkan 6 orderan teman-teman. Nah, jadi ketika Bapak itu mengaktifkan aplikasi, dia udah tahu siapa target marketnya. Oke? Nah, dari jam 10 sampai jam 11, Bapak ini istirahat di rumah. Nah, keren ya teman-teman ya. Mungkin kalau driver yang lain ketika nggak ada orderan, maka mereka akan nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di warung kopi, atau muter-muter di jalan teman-teman. Intinya menghabiskan waktunya tidak efektif. Nah, kalau Bapak ini ketika jam 10 sampai jam 11, Bapak itu istirahat di rumah dan mematikan aplikasinya. Oke? Nah, setelah jam 11, Bapak ini mulai lagi narik sampai jam 2 siang teman-teman. Bapak ini target marketnya adalah orang yang pesan makanan. Nah, dari jam 11 sampai jam 2 siang, Bapak ini udah fokus tuh nganterin orderan dari orang yang pesan makanan. Nah, setelah jam 2 siang, Bapak ini istirahat lagi teman-teman. Nah, dari jam 2 siang sampai jam 4 sore, Bapak ini istirahat di rumah dan mematikan aplikasinya teman-teman. Nah, kalau ada driver lain mungkin dia muter-muter ya di jalan cari orderan dan tidak tahu target marketnya siapa teman-teman. Nah, Bapak ini memanfaatkan waktunya ketika dia narik dengan efektif. Ketika dia istirahat, dia tahu kondisi lagi nggak begitu ramai, maka dia memutuskan untuk istirahat di 2 sesi ini teman-teman. Oke. Nah, setelah jam 4, Bapak ini narik lagi sampai sekitar jam 7 malam teman-teman. Beliau fokus untuk menargetkan orang-orang yang mau pulang dari kantor teman-teman. Nah, jadi Bapak ini benar-benar menggunakan waktunya dengan efektif. Beliau tahu siapa target marketnya sehingga beliau nggak habiskan waktu yang tidak efektif teman-teman. Nongkrong di jalan, nongkrong di warung kopi, muter-muter di jalan doang, ngabisin bensin kan. Bapak ini luar biasa banget. Saya pagi-pagi itu belajar dari beliau karena know your market ini teman-teman. Ketika kita memiliki bisnis, kita harus memiliki target market yang jelas supaya ketika kita melakukan iklan, mau berbayar di televisi ataupun di sosial media teman-teman, konten yang kita buat, iklan yang kita buat itu tertarget ke orang yang benar dan orang yang tepat. Ketika kita mau jualan baju, otomatis kita harus memiliki target market yang tepat. Kalau target market kita anak muda milenial, maka baju itu nggak usah terlalu ramai banget. Baju-baju yang simple aja itu udah bisa diterima oleh target market anak milenial. Kalau baju kita mau yang banyak coraknya, mungkin targetnya itu bapak-bapak usia 40 sampai 50 tahun. Intinya setiap produk itu memiliki marketnya, setiap jasa memiliki marketnya. Nah teman-teman harus mengetahui marketnya supaya marketing yang dibuat meningkatkan brand awareness yang tepat
dan penjualannya juga ikut naik teman-teman. Oke teman-teman, jadi ingat cerita dari Bapak Ojol ini, ketika beliau mengaktifkan aplikasi, dia udah tahu siapa orang yang dituju teman-teman. Nah, pastikan bisnis teman-teman memiliki target market yang tepat supaya hasil dari konten yang dibuat dan iklan yang dijalankan itu bisa lebih efektif dan tertarget ke orang yang dituju. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman entrepreneur menganggap video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ini kepada entrepreneurs lainnya. Dan subscribe YouTube ini sekarang juga, karena kita akan sering membagikan tips seperti ini supaya bisnis kita bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama RMD Kreatif.